Dibantu tayangan saya nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita semangat, ini kan Universitas Patriot. Kalau saya sampaikan sekali merdeka, tambah merdeka gitu ya. Kalau sekali merdeka, tetap merdeka, statik. Kalau sekali merdeka, tambah merdeka, terdepan dalam prestasi. Sekali merdeka, tambah merdeka. Tangan untuk kita semuanya. Pak Rektor yang kami hormati beserta jajaran Wakil Rektor 1, 2, 3 serta Bapak Ibu pimpinan di Universitas Wiranegara ini yang sering komunikasi di belakang layar dengan saya Pak Yudi Bu Junia dan kawan-kawan. Saya tadi agak merinding di sampingnya Pak Daryono tadi. Kenapa saya itu ke Wiranegara lagi itu loh? Kan sebenarnya mungkin kemana-mana kan bisa ini kan. Ternyata ada kata kunci tadi, bernafas Pancasila di dalam himnenya Uniwara. Tepuk tangan untuk Uniwara. Saya bilang sama Pak Daryono, oh ini kenapa saya membawa judul Pancasila itu jatuhnya ke Uniwara. Kan kita bisa kemana-mana karena kepancasilaan ini sudah kita sampaikan di UIN Aceh Aratiri, kemudian di Universitas Islam Negeri Jambi, Universitas Raden Patah Palembang, kemudian Universitas Pancasila Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Universitas 17 Agustus. Itu juga karena namanya 17 Agustus kita datangi di Semarang. Kemudian di Lombok, Makassar, Gorontalo, Ambon. Saya penasaran Jawa Timur itu ketemunya Universitas Wiranegara. Tepuk tangan dulu Universitas Wiranegara. Ceritanya golek bolo. Ngomong Pancasila itu gampang-gampang susah. Ngomong Pancasila itu gampang-gampang susah. Kalau mereka yang mengklaim Pancasila itu banyak, tetapi mengklaim dan mengaktualisasikan dalam apa yang kita diskusikan nanti, ilmu kepancasilaan di bidang pendidikan, nanti Pak Imam, pendidikan pengajaran, penelitian dan publikasi Pak Surono, nanti kita minta bantuan Prof. Daryono, saya Prof aja, profesional, Prof. Daryono di bidang pengabdian. Wujud apa yang kami sampaikan, mohon bantuannya tayangan. Tadi itu pagi-pagi saya merangkum dari tiga file menjadi satu file. Pak Heri 20 menit loh, yo siap dapat tayangan. Ini 3 file menjadi satu file dan enaknya narasumber itu enak, sudah buat buku itu enak. Pokoknya kalau enggak ya baca sendiri gitu. Bahkan modulnya sudah kita siapkan. Kemarin kita diskusi dengan Pak Yudi, Pak langsung pelatihan, jangan pelatihan, workshop dulu. Nanti kalau sudah setuju substansinya jadi modul. Modulnya kemudian pelatihan nanti mungkin 50 orang atau 100 orang, monggo nanti kita serahkan pada Uniwara. Monggo kita manfaatkan bulan Juli atau Agustus, monggo nanti kita bisa selenggarakan. Mohon bantuannya tayangan dari saya. Terus apa saya dikasih pointers atau langsung saja? Yang file saya Heri Santoso, yang konsep. Ada 3 file. Ya. Nah, di sini mungkin full screen dulu ya, full screen. Oke, kita minta. Oke, next. Kita bahas 4 poin utama saja karena 8 tayangan. 1, arti. Karena itu menimbulkan perdebatan. Bahkan dalam koordinasi awal
Pak Daryono mengatakan ini masih debatable Pak. Ya, kita gunakan artinya dulu. Kemudian urgensinya, mengapa sih kita keroyo-royo termotivasi untuk mengembangkan ini? Ketiga, kerangka konsepnya, terus terakhir contohnya itu seperti apa? Next. Kita artikan dua saja ilmu kepancasilaan itu, yaitu ilmu tentang Pancasila. Jadi Pancasila dijadikan objek. Nanti ada kajian hukum atas Pancasila, kajian politik atas Pancasila, kajian agama atas Pancasila, dan seterusnya. Pancasila dijadikan objek. Kebablasan. Yang tadi. Ya, yang kedua, ilmu berdasarkan Pancasila. Misalnya antropologi Pancasila, ilmu pendidikan Pancasila, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, berani nggak membuat label mata kuliah atau keilmuan sudah seperti ini? Contoh yang pertama itu Pancasila menjadi objek, misalnya disertasi, tesis, itu Pancasila misalnya disertasinya Pak Pranarka, perkembangan pemikiran Pancasila, objeknya Pancasila dikaji secara historis dan yuridis. Nah, tawaran saya pada Odiwara, Pancasila dapat dijadikan objek kajian penelitian, misalnya skripsi, tesis, atau penelitian dosen atau tugas akhir. Dari berbagai perspektif. Di sini kuat pendidikannya, kuat psikologinya, kemudian ekonominya dan sebagainya. Mungkin nggak mengkaji itu, atau hukum dan sebagainya. Atau di sini ada IT ya, Pancasila dalam perspektif IT. Atau yang kedua, IT yang berdasarkan Pancasila, ekonomi yang berdasarkan, ini otomatiknya main mungkin ya, otomatiknya main. Kemudian misalnya kalau di UGM berani Pak Mubi itu sistem ekonomi Pancasila, tapi menjelang beliau meninggal itu datang ke tempat kami pusat studi Pancasila, itu agak gelisah. Ini murid-murid saya itu bilang ekonomi Pancasila itu nggak jelas. Padahal saya kan di situ, kalau nggak jelas itu tak tanya. Saya agak sedih juga. Ini keluhan seorang tua yang tidak sampai mentransfer ilmunya pada muridnya. Uniknya begitu Pak Mubi meninggal, murid-muridnya merasa berdosa, mata kuliahnya diberi nama ilmu ekonomi koperasi. Itu dari Pak Mubiarto. Jadi karena itu di UI dianggap sudah jadul. UGM justru itulah ilmu ekonomi kerakyatan kita. Nah, ada Ismu Sosial Profetik Kutawijaya, namanya tidak Pancasila, tetapi kalau kita baca sangat Pancasila. Kritik atas liberalisme membebaskan manusia dan tapi secara individual. Kemudian sosialisme membebaskan manusia secara sosial, tapi dua-duanya ada yang hilang Tuhannya. Profetik. Jadi luar biasa nih. Monggo nanti bisa nggak kita kembangkan sama-sama? Boleh jadi labelnya Pancasila dan substansinya Pancasila. Boleh jadi labelnya tidak Pancasila. Ekonomi kerakyatan, historiografi Indonesia, ilmu sosial profesi, labelnya tidak Pancasila. Etika profesi, itu labelnya tidak Pancasila. Tetapi substansinya harusnya etika profesi yang diajarkan di Indonesia ya Pancasila, kan gitu. Jadi label Pancasila, isi Pancasila. Label belum Pancasila atau bukan Pancasila, isi Pancasila. Berikutnya lagi labelnya Pancasila, isinya tidak Pancasila. Wah, itu sungguh-sungguh terjadi. Dalam seminar, dalam kongres Pancasila di UGM ada seorang guru besar ekonomi diminta presentasi tentang ekonomi Pancasila. Menggebu-gebu. Begitu turun, tepuk tangan meriah dari audien, kemudian oleh ketua SC ditepuki pundaknya. Presentasimu hebat banget. Neng ngawur. Sing tak omongke mau liberal kabeh.
Ini sungguh-sungguh terjadi dalam Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada. Jadi kelihatannya itu ngomong Pancasila, tapi sebenarnya kalau orang mempelajari Pancasila, substansinya bukan Pancasila itu. Jadi labelnya Pancasila, substansinya bukan Pancasila. Yang paling parah sudah labelnya nggak Pancasila, substansinya nggak Pancasila, mengklaim bernafaskan Pancasila. Ini menjadi renungan kita bersama. Monggo, next. Nah, apa sih urgensinya? Beda antara penting dan urgen. Kalau ini di ruangan ini ngikuti pelatihan ini mungkin penting. Tapi kalau di sini terjadi kebakaran, kita lari dari ruangan ini itu lebih urgent. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bedakan mana yang penting dan urgent. Ini levelnya sudah urgent. Kenapa? Ada alasan historis empiris, ada alasan ideologis filosofis. Alasan historis empiris itu begini. Romo Biarto saat-saat terakhir menjelang meninggal itu beliau mengatakan begini, ilmu ekonomi yang diajarkan di UGM bahkan di Indonesia itu sesat dan tidak relevan. Saya ulang kalimat ini, sesat dan tidak relevan. Padahal sudah melahirkan banyak sarjana, banyak master, banyak dokter. Dikatakan sesat dan tidak relevan. Pak Mufik, apa sebabnya sesat? Apa tidak sebabnya relevan? Sesat karena mengajarkan keserakahan material pribadi, egois dan mengejar keserakahan material. Monggo dicek Bapak Ibu yang bergerak di bidang ekonomi, ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia 3 indikator: egois, serakah, serakah material. Ternyata benar. Serakah mengejar material bukan spiritual. Kritik Pak Mufi. Terus yang kedua, tidak relevan. Kenapa Pak Mufi tidak relevan? Loh, harusnya ilmu itu lahir tumbuh berkembang dalam masyarakat. Teori tumbuh berkembang dalam masyarakat. Lah, teorinya Adam Smith, Samuelson yang tidak selalu relevan dengan kondisi kita, dipakai untuk menganalisis pasar tradisional, untuk menganalisis Tono Satak Badisana. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak relevan. Kasus itu diakui oleh Profesor Mudrajat Kuncoro, guru besar ekonomi muridnya Pak Mufi, ketika menganalisis ekonomi di Yogyakarta. Yogyakarta selalu dianggap penduduknya yang miskin itu banyak. Setelah diteliti, ini aneh sekali, miskin atau bahagia itu. Ternyata indikator miskin itu kan kita pakai GNP ya, Gross National Product, dan itu ukurannya konsumsi, ya nggak? Kembali lagi ke silakan, konsumsi. Terus yang kedua pendapatan. Yang unik adalah Jogja itu banyak pendatang, entah SMA, S1, S2 sampai S3, yang itu kalau dalam ekonomi dianggap sebagai pengangguran. Jadi digunakan untuk membagi jumlah, tetapi tidak dianggap membawa uang. Karena yang dianggap membawa uang adalah yang bekerja, karena mereka dianggap pengangguran. Terus akibatnya skor ekonomi di Jogja menjadi sangat rendah. Loh, yang salah siapa? Statistik itu Pak. Ya, keliru kan? Ini serius sekali, monggo ini. Mudrajat Kuncoro aja bingung menganalisis ekonomi Jogja ini. Terus yang kedua, argumen ideologis filosofis. Secara filosofis, klaim bahwa ilmu itu objektif, universal itu dipertanyakan. Betulkah ilmu itu objektif, universal? Nah, itu klaim semu. Yang dikatakan objektif sesungguhnya selubung atas kepentingan. Kepentingan yang dilabeli objektif. Jujur saja di dalam metode penelitian, kalau penelitian yang plat merah, NGO, beda nggak? Beda. Yang satu datanya dari pemerintah, yang satu datanya dari masyarakat. Yang data dari pemerintah rata-rata paradigmanya digunakan apa? Positivistik. Legitimasi status quo. Sementara yang NGO, apalagi yang luar, Greenpeace atau apa itu, mesti paradigmanya apa? Kritis atau fenomenologik.
Kenapa? Dananya bukan dari pemerintah. Jadi nanti kesimpulannya bisa ditebak. Pertanyaannya, apakah itu objektif? Apakah itu universal? Objektif yang universal diklaim oleh positivisme sesungguhnya klaim yang naif. Di sana tersembunyi kepentingan-kepentingan. Dua, pertautan antara ilmu dan kepentingan. Jargon ketika mengembangkan ilmu dulu kan goal, gospel, and glory. Masa tanpa kepentingan? Walaupun setelah itu mendirikan sekolah, walaupun setelah itu mendirikan yayasan, kesejahteraan sosial dan sebagainya, tapi jelas ada kepentingannya. Yang kedua, dari kritis mahasiswa Bank Frankfurt, ilmu itu dikembangkan berdasarkan sosio-historis kultural. Terus ketika ilmu dilepaskan dari sosio-historis kulturalnya, itu naif, itu omong kosong. Maka justru jangan menolak kepentingan, cuma kepentingannya dieksplisitkan saja gitu loh. Kan jujur, daripada mengklaim tidak ada kepentingan, tapi sebenarnya menyembunyikan kepentingan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengadakan penelitian di Freeport, judulnya dampak sosial penambangan emas di Freeport bagi masyarakat. Kira-kira dia dana itu diajukan ke Freeport, kira-kira diterima nggak? Nah, jangan-jangan teman-teman Uniwara itu penelitiannya selama ini aman-aman saja karena nggak menyinggung sana, nggak menyinggung sini. Jadi ngomong dewe. Coba berani nggak melakukan tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dalam hal apa? Minta dana dari pemerintah, Pemda, dibiayai nggak? Enggak. Jadi jangan-jangan riset-riset kita, skripsi, tesis, kemudian itu aman-aman saja karena berhenti di perpustakaan. Ini kan, mohon maaf ini untuk provokatif ya. Bila paradigma lama mulai tidak relevan, dipertanyakan, ahistoris dan syarat kepentingan, maka urgen untuk membangun paradigma baru yang lebih sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Next, monggo. Nanti diingatkan ya saya ya. Bagaimana kerangka konseptualnya? Kerangka konseptualnya mesti ada masalah dan kita mesti cari solusi. Masalahnya dulu ada isu-isu the end of ideology, kematian ideologi. Jadi Pancasila macam-macam, the end of ideology. Yang menang ideologi kapitalis, liberalis. Ternyata tidak terbukti kok. The end of science. Nah ini bukunya ada nih. The end of science, kematian ilmu. Ini ada jurusan psikologi ya. Ada jurusan psikologi. Saya juga ngajar di Pascasarjana psikologi. Psikologi itu ilmu tentang apa? Kejiwaan. Jujur. Gejala yang dipelajari jiwa atau gejala kejiwaan? Gejala. Berarti fenomenologi ya? Iya. Hanya gejala kejiwaan. Jadi ilmunya sudah jujur. Mereka marah. Nah ya, ilmu itu apa? Ilmu jiwa. Tapi hanya mempelajari gejala kejiwaan. Maka ketika UGM dulu akan mendirikan fakultas psikologi, menghadirkan psikolog dari pakar dari Amerika, pidatonya agak aneh. Tapi ini jarang diungkap. Saya yang berani ungkap karena punya dokumennya. Aneh Anda itu mengapa mengundang saya yang psikolog Amerika yang sudah terkenal instrumentalis. Padahal Anda punya ilmu yang jauh lebih hebat dari apa yang kami miliki, psikologi. Namanya Kawruh Jiwa, Condro Jiwa. Yang itu benar-benar ngomong jiwa. Sementara psikologi yang diajarkan di S1, S2 itu fenomena kejiwaan. Saya tanya lagi, Anda pelajari jiwa. Kalau misalnya orang kesurupan itu gejala kejiwaan bukan? Iya Pak, bisa nambah nih? Mana iso? Nggak bisa Pak. Ya sudah, kalau begitu psikologi mengajarkan ru'yah saja. Psikologi plus ru'yah malah sembuh gitu. Loh kalau ada ilmunya tapi nggak bermanfaat untuk masalah kejiwaan, terus kita cari kemana? Terus kalau cari ke dukun dianggap tidak ilmiah, pseudoscience. Tapi ilmunya sendiri, the end of science. Aduh. Psikologi majalah fit and proper test, tapi banyak orang fit nggak proper, orang proper nggak fit.
ilmunya itu loh. Kemudian the end of university, kematian universitas. Ketika ijazah tidak dianggap penting, ketika gelar tidak dianggap penting, padahal yang memproduksi ijazah dan gelar perguruan tinggi. The end of science itu, the end of university. Gimana kan? Proxy war, penjajahan gaya baru, revolusi industri 4.0, revolusi masyarakat 5.0, Eropa revolusi industri 4.0, Jepang pilihan diksinya tidak lagi industri, masyarakat. Jadi Eropa kau ketinggalan. Tidak lagi 4.0, dia 5.0. Buat Indonesia buat itu revolusi apa gitu kan? Revolusi manusia sempurna 6.0 ribut itu. Ribut itu. Konsepnya seperti apa ya? Tidak jelas seperti revolusi industri. Agak nakal ya. Artificial intelligence. Bapak Ibu kasih tugas pada mahasiswanya. Mahasiswa punya asisten namanya artificial intelligence. Paper itu dikerjakan 5 menit. Gimana ini? Pendidikan dimasukkan ke dalam perdagangan bebas dan seterusnya. Nah, Pancasila sebagai solusi. Yang dikenal di pendidikan kita Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oke lah, urusan sudah banyak dikerjakan oleh BPIP, lembaga negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau masyarakat. Nah, ini urusan kita. Pancasila adalah dasar dan orientasi pengembangan ilmu. Next. Nah, ini konsepnya. Kalau memang Pancasila ingin dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu, gimana? Ya nilai itu harus diturunkan menjadi asumsi, menjadi dasar, menjadi prinsip, menjadi asas dalam ilmu. Nah, nih sistem pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, sistem. Tapi kita turun ke bawah ternyata liberalisme. Jadi asas tadi tidak. Kalau dalam istilah Jawa tuh banyu bening, mata airnya itu ketika sudah sampai ke bawah itu sudah butek, sudah kotor. Bagaimana kita menjadikan asumsinya, prinsipnya? Ini contoh paling konkret ini, fisika. Fisika masih ada hukum kekekalan energi. Saya tanya. Ini sungguh-sungguh terjadi, yang kami ceritakan. Ada seorang dokter dari teknik elektro, ditanya oleh dosen filsafat, "Hei Kang, sampai sudah pidato pembukaan guru besar?" Belum kasih inspirasi dong. Sudah, sampai itu masih mengajarkan hukum kekekalan energi enggak? Masih. Hukumnya gimana? Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Pertanyaannya, sampai ini kan dokter Nahdiyin toh. Dengan senyum dia mengatakan, "Yo, lo hukum kayak gitu itu kira-kira hukum teistik apa ateistik gitu?" Mari kita baca lagi. Energi tidak bisa diciptakan. Padahal doktrin teologis kita, semua selain Tuhan adalah makhluk. Berarti diciptakan. Berarti energi itu bisa diciptakan. Kan energi tidak bisa diciptakan. Prinsip pertama sudah batal dengan prinsip teologis. Yang kedua, energi tidak bisa dimusnahkan. Padahal semua akan musnah kecuali Allah. Kalau tidak musnah ya atas izin Allah, gitu kan? Berarti Allah ada terus energi tetap gitu. Prinsip kedua sudah batal dan prinsip teologis. Yang ketiga, energi berubah dari bentuk yang satu bentuknya. Siapa yang paling berkuasa di dunia ini? Bukan dirinya sendiri kan? Yang paling berkuasa adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Yang mau diapakan energi urusan Tuhan kan? Wah, ini dokter yang calon profesor itu terus biasa nyekeli bathuk, terus kalimatnya khas itu dasar filsafat. Lo kok terus dasar filsafat toh? Bener nggak itu? Oh iya ya, jadi inspiratif. Kenapa? Karena fisika yang diajarkan ke Indonesia fisika modern yang sudah traumatik terhadap abad tengah, yang kehilangan nilai-nilai ketuhanan. Tapi kan nggak ada ceritanya judul mata kuliah nanti pokok bahasan sejarah fisika. Karena dianggap universal. Oke, ya. Terus turun kepada level kalau mau diangkat menjadi dasar dan orientasi pengembanganmu, turun ke filsafat ilmu. Kalau turun ke filsafat ilmu harus berani menawarkan konsep, berani menawarkan teori, berani menawarkan metode, berani menawarkan eksemplar. Yang khas ilmuwan Indonesia itu tidak bisa dikritik. Kenapa? Karena nggak menawarkan.
Jadi kalau disertasi Anda itu nggak ada yang kritik, jangan terlalu bangga. Bisa jadi orang membacanya saya nggak mau gitu loh. Tapi kalau Anda bertemu di kawasan teoritik, Anda bertemu di kawasan konstitusional, mesti Anda akan menemukan teman dan rival. Nah, selagi pikiran kita itu tidak menemukan rival, berarti jangan-jangan nggak dipikirkan orang. Apalagi eksemplar dipraktekkan. Terakhir, mengembangkan sistem dan budaya keilmuan Pancasila. Kalau itu dilakukan oleh satu orang, akhirnya menjadi komunitas epistemik. Itulah yang nanti akhirnya menjadi budaya. Terakhir, halaman terakhir. Inilah nanti yang akan dibahas oleh Pak Imam, Pak Surono, Pak Daryono. Wujud paling konkretnya apa? Kalau perguruan tinggi itu ya Tridharma, tapi kalau UGM bukan Tridharma, tapi Catur Dharma. Karena nomor induknya UGM itu 001. Sini, Untiwaran nomor induknya berapa ya? Sudah 3 digit di depannya tuh. Nomor induknya UGM itu di Indonesia itu 001. Tidak Tridharma, tapi Catur Dharma. Dharma yang keempat itu pelestarian dan pengembangan ilmu. Itu rektor aja nggak ngeh tadinya. Pak Eri itu bedanya kalau pendidikan penelitian. Nah, jelas beda itu. Penelitian pengabdian mengenai pelestarian dan pengembangan ilmu itu ya dilestarikan, dikembangkan. Wujudnya apa? Ya museum, ya perpustakaan, ya arsip. Itu mereka benteng terakhir untuk pelestarian dan pengembangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.